Dulu itu kan setiap mau ziarah itu lewat bab yang itu, lewat pintu itu. Kemudian di sini ini adalah batu yang dimana tapak kaki ulama-ulama salaf-salaf dari zaman dulu itu selalu menapakkan kaki di sini. Jadi kita kalau mau berangkat ke ziarah ke makom Faqih Muqaddam, langsung kita tabarukan sama di sini sambil diniati dengan niat yang baik, niat solihah, dan ini bertabaruk di sini ya. Baik, untuk hari ini kita ziarah ke Zambal, dan alhamdulillah sekarang kita ini ada di depannya Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, ini kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam, dan saya sudah mengumpulkan dan mencatat beberapa maklumat yang berkaitan dengan ulama-ulama sini yang biasanya kita pada waktu hari Jumat itu kita ziarah. Ada beberapa mauqif yang kita gunakan untuk berdiri, biasanya Habib Umar yang memimpin. Dari sini kemudian ke sana, ke anak beliau, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ada tartib ziarahnya. Dan sekarang kita akan mengawali dengan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali. Ya, Muhammad bin Ali. Imam Ali ada di belakang situ, belakang tiang itu. Bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Nanti antum kalau mau ziarah ke mana, ke Oman, ke Solalah, itu Sahib Mirbat itu kakek beliau, itu kakeknya Imam Faqih Muqaddam. Dan beliau ini adalah Syekhus Suyukh, gurunya para guru. Jadi orang-orang pada zaman itu ini sangat mengagungkan beliau. Beliau ini adalah sahib makom di Zambal ini, dan beliau ini yang kita ziarahi pertama kali ketika kita mau ziarah ke Zambal. Meskipun bukan beliau yang dikuburkan pertama kali di sini, yang dikuburkan pertama kali di sini kan Syekh Ali Kholiq Qosam, Imam Ali Kholiq Qosam. Tetapi ketika kita mau ziarah ke sini, itu kita yang pertama kali ziarah adalah ke beliau, karena beliau adalah sahib makom. Kenapa? Karena memang adatnya para salaf itu seperti itu. Adatnya para salaf dari zaman dulu-dulu itu selalu mengawali ziarahnya dari Imam Faqih Muqaddam awalan. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab, walaupun kita mau menziarahi orang tua kita, misalkan bagi orang-orang sadah, ya, orang-orang keturunan Rasulullah yang di sini dikuburkan, walaupun kita mau menziarahi orang tua kita itu atau menziarahi guru kita, tujuan kita ke sini mau ziarah mereka, tapi kita paling enggak itu uluk salam, paling enggak itu kita memberikan salam dulu kepada Imam Faqih Muqaddam atau baca Al-Fatihah, kemudian baru kita ke makamnya orang yang mau kita tuju, kita ziarahi. Dan dulu ada kisah di sini, ada orang yang mau menziarahi makam orang tuanya atau makam gurunya, ya. Dia ini tidak ke makam Faqih Muqaddam dulu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada dua orang datang ke dia. Dua orang datang ke dia, kemudian berkata, "Zuru Faqih Muqaddam awalan." Ziarahlah kamu ke makam Faqih Muqaddam awalan. Karena apa? Karena dia adalah sahibul makom.
Terus orang ini tanya, kalian siapa? Tanya kepada dua orang tadi, kalian ini sebenarnya siapa? Dijawab, saya adalah Abu Bakar dan saya adalah Umar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dua orang ini keluar, kemudian jadi burung. Cerita ini terkenal, kemudian jadi burung, akhirnya terbang ke udara. Itu salah satu kita kalau ziarah ke sini, kita ziarah dulu ke makamnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan seperti yang saya terangkan kemarin, kalau kita mau menziarahi para aulia, itu kita harus ada 3 perkara yang kemarin saya sebutkan, itu disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar. Itu pertama kali harus ta'zim wali. Kita harus mengagungkan, sekali lagi mengagungkan, menghormati. Dalam hati kita itu jangan ada yang suudzon. Kita harus husnudzon, menghormati, mengagungkan wali yang akan kita ziarahi. Kemudian yang kedua, kita doa lil wali, seperti kita barusan membaca Fatihah sama membaca Yasin, kemudian kita berdoa. Untuk apa? Untuk wali, karena yang gimana pun wali-wali ini adalah makhluk Allah, manusia juga yang membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup juga. Kemudian yang ketiga, baru kita doa lil hajah. Hajat kita, mau kita apa, kita ada urusan apa, kebutuhan kita apa, baru deh nanti setelah itu kita berdoa, bertawasul kepada beliau. Dan Habib Idrus bin Umar juga mengatakan, manittala'a ala ismil wali lillah ta'ala faka'annahu zarahu hubban lahu. Barang siapa di dalam kitab itu menemukan nama seorang wali dalam kitab, nama seorang wali itu, kita baca kitab itu, ternyata ada seorang wali yang kita temukan, kemudian kita cinta, ada perasaan cinta mahabbah kepada wali tersebut, itu seperti kita sudah menziarahi wali yang ada di dalam kitab. Apalagi kita datang lagi ke Sahibul Maqam seperti ini. Dan Habib Idrus bin Umar juga mengatakan, wa man zara waliyan lillahi ta'ala ghufira dzunubuhu. Dengan apa? Dengan niat yang ikhlas dan sidq, niat solihah, itu meminta maaf, meminta ampunan sama Allah, maka ghufira dzunubuhu, ketika kita ziarah kepada wali min auliyaillah. Dengan syarat apa? Ya kita harus tetap tobat dan lain sebagainya. Kemudian Faqih Muqaddam ini lahir pada tahun 573 Hijriah, dan beliau dididik langsung oleh ayah beliau, yaitu Al-Imam Ali. Ayah beliau Ali, tetapi beliau juga talaki dengan paman beliau. Paman beliau itu Ammul Faqih terkenalnya. Ammul Faqih ini namanya Alwi. Jadi ada Alwi, ada Ali. Dua-duanya ini anak daripada siapa? Shahib Mirbat Imam Muhammad. Imam Muhammad Shahib Mirbat bin Ali Kholiq Qasam. Jadi beliau ini kalau sama Imam Ali Kholiq Qasam ini cucu jatuhnya. Kemudian beliau ini ngambil talaki ilmunya itu pada zaman dulu, itu salah satunya pada ya yang dua tadi ya, kepada ayah beliau sendiri, kepada paman beliau yaitu Imam Alawi, kemudian kepada Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan ini guru beliau dan juga orang yang sangat yang sangat beliau hormati sekali. Kemudian kepada Syekh Abdurrahman Ba'ubaid, juga kepada Syekh Salim Fadl Bafadl. Syekh Salim bin Fadl Bafadl itu muridnya, kalau nggak salah muridnya Syekh Ali Kholiq Qasam. Pernah talaki sama Syekh Ali Kholiq Qasam. Dan itulah makanya kita kalau ke sini ini ziarahnya kemana? Ke beliau dulu. Dan Imam Faqih Muqaddam ini pernah ya suatu ketika pada zaman dulu itu ada namanya Syekh Syu'aib Abu Madian. Beliau itu dari Maghrib. Maghrib itu kalau nggak salah Maroko. Sekarang ini Maroko. Dan Syekh Abu Madian, Syu'aib Abu Madian ini, beliau ini adalah seorang mursyid thariqah, seorang wali besar yang mana beliau itu kayak pemimpin sufiyah gitu loh di sana, itu punya thariqahnya beliau. Kemudian beliau ini
mengutus muridnya untuk pergi ke Tarim ini untuk bertemu kepada Imam Faqih Muqaddam. Dan ketika itu beliau mengutus seorang muridnya namanya Abdurrahman Maq'ad. Syekh Abdurrahman Maq'ad ini disuruh ke Hadramaut, tapi ke Mekah dulu, habis itu ke Hadramaut, nanya-nanya kepada orang untuk bisa ke Hadramaut. Tetapi udah dikasih tahu sama Syekh Syu'aib Abu Madian ini, kalau kamu itu nanti nggak bakal ketemu Faqih Muqaddam, kamu nanti bakal meninggal di tengah perjalanan. Dikasih tahu seperti itu. Oleh karena itu, waktu beliau Syekh Abdurrahman Maq'ad ini sampai di Mekah untuk melakukan ibadah di sana, di Ka'bah, dan talaki sama orang-orang, itu beliau punya murid, salah satu murid namanya Abdullah Soleh. Syekh Abdullah Soleh ini Al-Maghribi, orang dari Maghrib. Syekh Abdullah Soleh Al-Maghribi ini akhirnya diberikan wasiat sebelum beliau meninggal, gurunya meninggal, yaitu Syekh Abdurrahman tadi sebelum meninggal itu wasiat kepada Syekh Abdullah Soleh Al-Maghribi. Kemudian beliau menuju ke Tarim, ke Hadramaut ini, nanti dikasih tahu, nanti kamu pergilah ke Tarim ini, ketemulah dengan namanya Syarif Muhammad bin Ali. Dia ini talaki kepada Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan yang ada di Tarim ini. Kemudian waktu sampai di sini ternyata didapati benar-benar Imam Faqih Muqaddam ini lagi talaki, lagi ngaji sama Syekh Ali Bamarwan, Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu diilbas khirqah sufiyah. Khirqah itu seperti kain gitu, diilbas kepada Imam Faqih Muqaddam sebagai apa? Ini sebagai pembaiatan, seperti pembaiatan gitu kalau di Indonesia ya. Yang mana dari gurunya, yaitu dari Syekh Syu'aib Abu Madian, seperti membaiat kepada Imam Faqih Muqaddam, memberikan khirqah, libas sufiyah, libahnya orang-orang, pakaiannya orang-orang sufi pada saat itu. Kemudian setelah itu Imam Faqih Muqaddam setelah mendapatkan ilbas itu semakin menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan terangkat dengan sendirinya. Makom beliau ini, orang-orang ini mengangkat beliau dengan sendirinya seperti itu. Kemudian karomah beliau salah satunya itu pernah guru beliau yang tadi, Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan tadi, itu ketika meninggal dunia, Imam Faqih Muqaddam itu kebetulan lagi ada di kota Qosam. Kalau kita mau ke ziarah Nabi Hud, itu setelah Inat itu ada kota namanya Qosam. Samping kiri jalan nanti ada masuk, setelah itu di Qosam sana beliau. Nah, ketika meninggal, Imam Faqih Muqaddam tidak sempat menemui untuk terakhir kalinya, tidak menemui gurunya, yaitu Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Kemudian apa? Beliau bersumpah, beliau ada di menara Masjid Jami' Tarim ini, saya tidak akan turun dari masjid kecuali saya sudah bertemu dengan guru saya, yaitu Imam Ali bin Ahmad Bamarwan. Padahal Imam Ali bin Ahmad Bamarwan sudah meninggal dunia. Kemudian beliau berkhulwah di sana, di menara Masjid Jami'. Akhirnya apa? Akhirnya beliau didatangi Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan dengan jasad. Terus talaki yaqadhatan, tidak dalam tidur, tetapi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, bertemu dengan Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan yang beliau itu sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau ngobrol-ngobrol dan bisik-bisiknya ini, percakapan mereka ini saksinya didengar langsung oleh muadzin Masjid Jami' Tarim waktu itu. Setelah ketemu sama bertemu berdua, akhirnya ngobrol-ngobrol. Imam Faqih Muqaddam bertanya kepada gurunya, gimana keadaan ahli Bariyah sekarang ini? Apa yang sebenarnya mereka harapkan? Terus dijawab sama Syekh Ali ini, yatarajjaka kama yatarajja ahlul khurif al-khurif. Apa? Mereka sedang mengharapkan kedatanganmu seperti yang mereka harapkan ketika kebun kurma mereka akan berbuah. Jadi Imam Faqih Muqaddam itu ketika masih hidupnya saja itu sudah diharapkan sama ahli barzah untuk datang, untuk apa? Untuk mensyafaati mereka. Karena
orang-orang yang wali-wali Allah, orang-orang yang kekasih-kasih Allah ini bisa mensyafaati orang-orang di sekitar beliau-beliau ini. Jadi sudah diharapkan itu salah satu cerita tentang karomah beliau bisa bertemu dengan guru beliau yang sudah meninggal, dan dikatakan beliau ini ditunggu-tunggu sama ahli barzah pada saat itu. Barzah itu orang meninggal. Ahli barzah itu udah orang-orang yang udah meninggal, ada di namanya alam barzah. Sudah meninggal. Terus kemudian ziarah kepada Imam Faqih Muqaddam itu kata Habib Ali Khirit, tawasul kepada beliau itu teriyakusum, itu seperti penawar racun. Saat niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersungguh-sungguh, insya Allah hajat kita yang kita inginkan itu akan dikabulkan sama Allah. Dan sudah terkenal juga orang yang ingin mendapatkan hajat, misalkan ada hajat yang mendesak sekali, itu bertawasul kepada beliau. Itu ada yang caranya macam-macam, salah satunya membaca Yasin selama 41 kali. Baca Yasin 41 kali itu sekitar 2 jam atau 2 jam lebih. Karena saya juga pernah nyoba. Orang-orang teman-teman di Ahqaf, di kuliah Ahqaf itu biasanya kalau kena remedi itu pada kesini, pada baca Yasin 41 kali, biar apa? Biar lulus. Biar lulus. Akhirnya banyak juga yang lulus. Dan Imam Haddad itu punya tawasul khusus. Kalau ziarah ke Imam Faqih Muqaddam, Imam Haddad yang punya Ratib Haddad yang makamnya di sana, nanti kita akan ziarah juga, itu punya tawasul khusus. Tawasulnya apa? Ya Sayyidi, ya Jamaluddin, ya Sanadi, adrik sorihan akho qaumin wa ahzani. Itu beliau punya tawasul seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa ziarah marot, bisa ziarah berkali-kali ke